Bab 17. Melihat nenek Fitri sudah tidak berencana untuk mengurusi urusan Tiffany, calon mertua Tiffany langsung menarik anaknya, memegang uang 60 juta yang belum dikeluarkannya, mengendarai mobil Santana 2000 yang tadi menghalangi pintu. Setelah hati-hati menghindari rombongan mobil dari keluarga Kitadara, mereka langsung pergi. Mereka tidak berani mengenai rombongan mobil keluarga Kitadara. Kalau saja kena sedikit, cukup membuat mereka seumur hidup tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan juga tidak bisa mengganti rugi. Tiffany melihat Isabel merusak tunangannya, rasa iri dan cemburunya langsung mencapai titik puncak. Kalau bukan karena di sini ada banyak orang, dia benar-benar mau merebut pria ganteng itu dari sisi Isabel. Di dalam rumah nenek Kitadara sudah selesai membahas tentang detail dengan nenek Fitri, lalu dia memutar kepalanya melihat Mama Isabel. Mama Isabel, masih ada permintaan tambahan lain tidak? Nenek Kitadara melihat ke arah Mama Isabel. Tidak menunggu Mama Isabel berbicara, nenek Fitri sudah berkata dulu. Dia bisa ada komentar apa? Di rumah ini aku yang mengambil keputusan. Mama Isabel berdiri di sebelah. Dari awal tidak ada menanyakan komentarnya. Dia seperti tidak berada di sana dan tidak ada artinya. Isabel melihat mamanya, melihat di matanya terdapat air mata, tapi tidak bisa berkata apapun. Hatinya langsung sakit. Di rumah ini, dia dan mamanya selamanya seperti tidak berada di sini. Semua orang bisa memutuskan takdir mereka. Anaknya menikah, dia sebagai mama juga tetap tidak ada hak sedikit pun. Ravindra tanpa sadar melihat ke arah Isabel. Saat dia melihat muka Isabel sedikit pucat, tidak disangka dia melihat rasa balas kasihan kepadanya. Isabel menarik nafas dalam-dalam. Dengan cepat, dia mengontrol emosinya dan berkata kepada Ravindra, Ravindra, kamu pertama kali datang ke desa kan? Aku bawa kamu jalan-jalan. Ravindra langsung menegakkan badannya. Baik. Ya Ravindra, kamu temani Isabel jalan-jalan. Hal lainnya kamu tidak perlu peduli. Nenek Kitadara juga berkata, di sini ada kita sudah cukup. Baik, Isabel juga ikut berdiri dan pamit. Mereka berdua pergi meninggalkan rumah ini bersama. Satu di depan, satu di belakang, dan berjalan ke arah samping. Tidak peduli jalan kemana, di belakangnya pasti ada sekumpulan orang yang mengikuti. Kamu mau bilang sesuatu ke aku? Ravindra sedikit menaikkan matanya. Kamu bilang di sini saja. Isabel melihat di belakang pantatnya ada rombongan orang. Dia berkata, kamu ikut aku ke kamar sebentar. Isabel hanya merasa di halangan orang terlalu banyak. Bicara tidak terlalu praktis. Di ketika ucapan ini didengar di telinga Ravindra, seperti ada satu maksud lain. Ravindra menaikkan bibirnya. Baik. Isabel membawa Ravindra masuk ke kamarnya. Saat masuk ke kamar, Ravindra langsung terkejut. Walaupun kamarnya sangat tua dan sempit, tapi kamarnya sangat rapi dan bersih. Satu meja berbentuk persegi yang tua menggunakan alas meja berwarna biru dan putih kotak-kotak. Di atasnya ada kaca transparan yang menekan. Di atas kaca itu ada satu bingkai foto. Di dalam foto itu ada wanita muda yang senyumannya sangat manis sedang memeluk boneka yang terlihat murah, terlihat sangat bahagia. Setelah pandangan Ravindra terkunci di foto itu, saat lama dia baru mengalihkan pandangannya. Isabel menuangkan segelas air untuk Ravindra. Melihat Ravindra sedang melihat foto dirinya, dia langsung membaringkan foto itu di atas meja. Dengan sedikit dia tenang dan buru-buru dia berkata, keluarga kamu tidak perlu kasih aku uang sebanyak itu. Walaupun kasih ke aku juga tidak dapat sepeser pun. Ravindra tersenyum. Uang dari keluarga Kitadara juga tidak semudah itu didapatnya. Asal kamu menikah dan melahirkan anak ini, uang ini semua akan masuk ke akun kamu. Tentu saja setelah uang
ini masuk ke akun kamu mau kasih ke siapa itu semua urusan kamu. Mendengar Ravindra berkata seperti ini, Isabel merasa lega. Dia tidak mau menguntungkan neneknya. Kalau uang ini masuk ke kantong nenek, jangan berharap dia mengeluarkannya lagi. Ravindra memutar badannya melihat rak buku yang bersandar di tembok. Di atas rak itu terdapat foto lulus kuliah Isabel dan ijazah kelulusannya. Melihat wanita yang memakai toga di dalam foto, senyumannya sangat bahagia di bawah matahari. Ravindra tanpa sadar mengulurkan tangannya mau mengambil foto itu. Isabel langsung merebutnya. Seketika, dia memeluk foto itu dan berkata dengan marah, "Jangan sentuh foto ini." Ravindra menundukkan kepalanya melihat Isabel. Ini adalah ekspresi keempat di muka Isabel yang dilihatnya selain tanpa ekspresi, menangis dan tersenyum. Alisnya dikerutkan, hidung dan mulutnya juga mengerut menjadi satu. Tidak disangka, tampang dia sangat marah juga lumayan cantik. Bukan, seharusnya lumayan menarik. Dia pertama kali melihat satu wanita memiliki banyak ekspresi seperti ini. Dina selain bisa tersenyum formalitas, sangat jarang ada ekspresi emosi seperti ini. Wanita ini sangat jelas membalikkan pengetahuan dia tentang wanita. Foto ini sangat penting buat kamu, Ravindra bertanya. Sepertinya setiap orang lulus pasti akan foto seperti ini kan? Apa karena orang yang mengambil foto ini sangat spesial? Bab 18. Setelah Ravindra bicara, mata Isabel langsung berubah menjadi murung. Benar, arti dari foto ini adalah Andika yang mengambil fotonya. Hanya saja semuanya sudah tidak bisa kembali. Mata Ravindra sedikit menurun. Kebetulan dia melihat mata Isabel yang murung itu dengan jelas. Tidak tahu kenapa hati Ravindra tiba-tiba memiliki perasaan yang tidak biasa. Nenek Kitadara dan Nenek Fitri dengan cepat sudah selesai menentukan waktu pernikahan. Karena waktu persiapan pernikahan sangat buru-buru, maka kedua keluarga tidak berencana untuk membuat acara besar-besaran. Hanya dua keluarga duduk bersama dan makan. Lalu perayaan kecil di dalam gereja secara rahasia. Nenek Fitri sama sekali tidak peduli dengan acara pernikahannya besar atau tidak. Dia hanya mau Isabel cepat-cepat menikahi Ravindra dan cepat-cepat melahirkan anak ini, lalu mendapatkan uang dari hadiah tunangan yang sebesar itu. Maka di bawah penyusunan dua keluarga, pernikahan mereka berdua dengan cepat sudah disusun. Keluarga Kitadara memang sangat kaya. Semua yang diinginkan semuanya ada. Walaupun persiapannya buru-buru, tapi semua tempat dan urutan tidak kurang sedikit pun. Isabel menarik nafas dalam-dalam. Dia mengenakan gaun yang sangat cantik, duduk di dalam ruang istirahat gereja. Di dalam ruang istirahat yang sangat besar, hanya ada dia sendirian. Isabel melamun melihat dirinya di dalam cermin. Mukanya itu sangat asing, walaupun dandan dengan cantik, mengenakan perhiasan yang sangat mewah, tapi dirinya yang seperti itu, apakah masih dirinya yang dulu? Dia hari ini akan menikahi Ravindra, akan meninggalkan masa lalu secara resmi. Tidak tahu kenapa, Isabel merasa hatinya berantakan, seperti hari ini akan terjadi sesuatu. Di ruang istirahat satunya, Ravindra sedang memakai dasi di depan cermin. Ravindra yang hari ini mukanya sangat tampan sampai membuat penata rambut yang juga pria tidak bisa mengalihkan pandangannya. Asistennya Nando masuk ke dalam dan melapor, "Pak Direktur, Nona Dina tiba-tiba pulang sekarang, sedang datang menuju gereja. Sepertinya dia datang dengan persiapan. Dia akhirnya rela untuk pulang. Saat itu langsung pergi saja dan bilang mau kasih aku hadiah. Hadiah yang aku ambil ini tidak bisa dikembalikan lagi." Ravindra tersenyum menyindir. Awalnya mengira Dina itu tidak sama, sekarang dilihat ternyata sama saja. "Kita perlu halangi tidak?" Nando lanjut bertanya. "Dina tidak mendapatkan undangan."
Tidak perlu, biarkan dia datang. Ada beberapa masalah sepertinya harus diselesaikan. Kalau ditunda lagi tidak ada artinya. Setelah Ravindra merapikan bajunya, dia melihat Nando. Perintahkan ke bawah. Sudah saatnya orang itu muncul. Baik, Pak Direktur. Nando menerima perintah dan langsung keluar. Dina berdiri di luar gereja. Dia melihat seluruh keindahan di depannya. Dia menggigit giginya. Semuanya di sini seharusnya miliknya. Dia hanya memberikan malam pertama Isabel kepada Ravindra sebagai hadiah. Tapi bukan memberikan Isabel kepada dia. Dia kenapa bisa menikah dengan Isabel? Tidak, pokoknya tidak boleh. Pria Dina hanya boleh Dina yang ditinggalkan. Tidak boleh pria itu yang ditinggalkan. Dina ingin mencari Ravindra, tapi Ravindra tidak semudah itu untuk ditemui. Kalau tidak ada perintah dia tidak bisa didekati oleh orang lain. Daripada membuang tenaga mencari Ravindra, lebih baik membuat Isabel yang pergi. Setelah memutuskan, Dina memutar badannya dan berjalan ke arah ruang istirahat mengantin wanita. Setelah memutuskan, Dina memutar badannya dan berjalan ke ruang istirahat pengantin wanita. Tuk tuk tuk, ada orang yang mengetuk pintu dan masuk. Isabel memutar kepalanya, matanya langsung membesar. Dia bertemu dengan seseorang yang mungkin dia sendiri tidak percaya bisa menemuinya, Jennifer. Tinggi badannya 178 cm, sangat unggul di sisi tinggi badan. Dia berjalan ke depan Isabel, tidak menunggu Isabel berbicara. Dia langsung mengangkat tangannya dan menampar Isabel. Plak! Tamparan ini sangat cepat dan membuat Isabel tidak sempat refleks. Badan Isabel bergoyang, hampir saja dia terjatuh ke meja. Kalau bukan karena tangannya yang cepat memegang kursi, perut dia sudah menabrak ke meja. Isabel mengangkat kepalanya dan melihat muka Jennifer yang sedang marah dari cermin. Dia gemetar. Jennifer kenapa bisa ada di sini? Tidak menunggu Isabel berbicara, Jennifer langsung menunjukkan Isabel dan memakinya. Isabel, kamu kenapa meninggalkan Andika dan menikah dengan Ravindra? Kebaikan hati kamu di mana? Dimakan anjing ya? Kamu bagaimana bisa menikah dengan Ravindra? Dia itu pacar aku. Kamu bisa-bisanya menikah dengan pacar aku. Teriakan Jennifer menusuk telinga Isabel dan membuatnya sakit. Berdiri tegak di tempatnya setelah ditanya seperti itu oleh Isabel. Setelah takut beberapa saat, dia berkata, aku bagaimana tahu kamu bisa ada di dalam kamar pacar aku? Jelas-jelas aku kasih kamu kartu kamar 1210. Kamu bisa-bisanya mengambil kartu kamar aku dan pacar aku. Aku bagaimana mungkin memberikan kartu kamar pacar aku ke kamu? Isabel, kamu pikir-pikir beberapa tahun ini aku seperti apa dengan kamu? Kamu kenapa bisa seperti ini dengan aku?